Tak seterkenal legenda urban lainnya di Indonesia, tak pula seakrab di telinga, layaknya Mak Lampir, tapi cerita hantu Mak Sumai telah menemani masa kecil anak-anak di Sumatera Selatan. Selalu membuat kami lari terbirit-birit tiap kali melewati hutan bambu atau kebun durian. Masih lekat di ingatan orang tuaku, cerita yang telah diwariskan turun-temurun oleh kajotku, nenek. Konon, di hutan dusun mereka, yaitu daerah Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dihuni seorang nenek-nenek. Maksudku, secara fisik, memang terlihat seperti nenek-nenek biasa, tapi sesungguhnya, ia adalah jelmaan alias hantu. Mak Sumai adalah nama yang diberikan pada sosok si nenek hantu itu. Warga dusun percaya bahwa Mak Sumai bersembunyi di balik hutan bambu atau kebun durian. Ia akan beraksi manakala melihat anak kecil bermain-main di luar rumah seorang diri alias tanpa pengawasan. Ia akan menyamar dengan menjadi salah satu anggota keluarga terdekat si anak kecil sasarannya. Si anak yang menyangka bahwa Mak Sumai adalah keluarganya, akan menuruti ajakan Mak Sumai untuk pulang ke rumah. Padahal, ia bukan diajak pulang ke rumah yang sesungguhnya, melainkan ke rumah si Mak Sumai, yaitu masuk jauh ke dalam hutan atau ke atas pohon durian di kebun. Kemudian, Mak Sumai akan menyuguhi si anak dengan berbagai makanan lezat. Namun, bukan makanan yang layak melainkan cacing, belatung, kecoa dan hewan menjijikan lainnya yang tak layak dikonsumsi anak-anak. Apabila si anak menyantap makanan tersebut, konon, ia tak akan bisa kembali ke dunia manusia lagi, atau meskipun bisa kembali, mentalnya tidak akan seperti manusia normal lagi alias linglung. Mencari anak yang diculik oleh Mak Sumai bukan perkara mudah. Konon, harus meminta bantuan seorang ustadz dan harus dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau meminta bantuan orang pintar dan mengorbankan seekor kambing. Tak hanya menculik anak-anak, Mak Sumai juga konon mengganggu orang dewasa dalam wujud nenek-nenek. Misalnya, saat warga seorang diri berada di kebun durian atau melintasi hutan bambu. Untuk mencegah gangguannya, konon, seseorang harus membawa obor di tangan. Nah, itu tadi cerita yang beredar di dusun orang tuaku, yaitu daerah Batu Raja. Namun, dari versi Google, tapi informasi dari Google sangat sedikit, atau penuturan para orang tua yang aku kenal, menurut mereka, hantu Mak Sumai ini tak hanya mendiami hutan bambu ataupun kebun durian saja. Lebih luas lagi, Mak Sumai menghuni hutan-hutan di Sumatera Selatan, seperti Empat Lawang, Lahat Pagar Alam, Batu Raja dan Bukit Barisan yang juga mengenal legenda urban dari Mak Sumai. Penulisan Mak Sumai juga beragam, yaitu Mei Sumai, Mai Sumai atau Mak Sumai, hampir mirip-mirip. Aku sendiri masih berusaha mencari tahu dari para orang tua atau Mbah Google mengenai asal-usul pemberian nama Mak Sumai, sampai sekarang belum ada titik terang. Lalu, apakah ia hanya berwujud nenek saja selain menjelma menjadi manusia atau ada wujud lainnya? Di masa sekarang, nama Mak Sumai sudah tak pernah terdengar lagi di telinga kita. Entah, karena aku tidak pernah menanyakannya lagi pada orang-orang yang tinggal di dusun dekat hutan-hutan dalam wilayah persebaran hantu Mak Sumai, atau memang Mak Sumai sudah punah akibat huniannya, hutan, kebun rindang, sudah dibabat habis manusia untuk bangunan, jalanan dan lain-lain. Yang jelas, terima kasih kepada Mak Sumai yang telah membuat horor masa kecilku bersama teman-temanku. Masa di mana kami suka main di sungai yang letaknya di pinggir hutan bambu. Para emak kami sering menakuti-nakuti kami dengan sosokmu agar kami semua tak bermain terlalu lama di sungai. Masa di mana kami awalnya berjalan santai hingga salah satu dari kami berlari kencang sambil berteriak keras, "Ada Mak Sumai." Padahal bohong, wah kakak. Sekarang aku sudah tak takut. Mau lewat hutan bambu, kebun durian, hutan-hutanan, aku akan maju pantang mundur, yang penting ada yang nemenin, wah kakak. Bagi Gansis yang mengetahui atau pernah mendengar legenda urban dari Mak Sumai ini, silakan komentar di bawah, ya, agar cerita tentang Mak Sumai tak terhapus oleh masa melalui cerita ini.